Dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dan kita semua di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik tentang perjuangan seorang hamba Allah yang soleh untuk mencari hidayah. Perjuangan yang luar biasa karena perjalanan yang ditempuh oleh beliau bukanlah perjalanan yang singkat, tapi perjalanan yang sangat panjang. Sahabat yang mulia ini menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perjuangannya. Tidak ada satupun peperangan kecuali beliau pun ikut hadir berpartisipasi dalamnya, dan tidak ada medan dakwah kemudian beliau pun ikut berserta di dalamnya. Sahabat ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangatlah terkenal karena kesungguhannya menjemput hidayah. Perjalanan beliau dimulai dari tempat di mana beliau dilahirkan, radhiyallahu anhu. Karena beliau bukan asli orang Arab, tapi beliau adalah asli penduduk Persia, Iran hari ini kita kenal. Dia dilahirkan dari keluarga yang cukup kaya, karena orang tuanya termasuk orang tua yang kaya. Juga kemudian termasuk orang yang punya hubungan kedekatan dengan penguasa Persia ketika itu. Kedudukan di masyarakat keluarganya juga sangat terhormat. Terbukti karena orang tuanya ditugaskan langsung oleh penguasa untuk menjaga api yang disembah oleh masyarakat Majusi di Persia agar tidak padam. Karena kita ketahui bagi masyarakat Persia atau mereka yang beragama Majusi, api adalah Tuhan untuk mereka. Nah, sahabat ini pun ditugaskan oleh orang tuanya dahulu ketika musyrik untuk menjaga api agar tetap abadi. Sahabat ini bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Dalam perjalanan beliau setiap hari menjaga api agar tetap terjaga, Tuhan yang mereka sembah dan mereka yakini. Kemudian Salman Al-Farisi mendapatkan secercah cahaya sebagai peluang pertama untuk mendapatkan hidayah. Di tengah perjalanan itu, Salman Al-Farisi melewati satu tempat di mana beliau melihat ada beberapa pendeta yang sedang berdoa. Agama Nasrani yang dianut oleh pendeta tersebut. Salman pun kemudian mendekat dan ingin mencari tahu. Sampai kemudian Salman menemukan kesimpulan bahwa ternyata agama yang dipegang oleh para pendeta yang beragama Nasrani tadi jauh lebih baik daripada agama Majusi yang dia pegang selama ini. Hingga kemudian berita ini disampaikan kepada sang ayah, dan ayah pun merasa gelisah, takut, khawatir anaknya yang cerdas ini berpindah agama dan keyakinan tidak sebagaimana agama masyarakatnya, yaitu Majusi. Salman pun kemudian dibelenggu, kakinya pun diikat karena berharap Salman tidaklah mengikuti ajakan pendeta yang dia sudah mulai tertarik kepadanya. Tapi Salman tetap kekeh dengan keyakinannya bahwa Nasrani jauh lebih baik daripada Majusi. Sehingga kemudian terdengar berita pendeta itu pergi meninggalkan Persia menuju Syam. Salman pun kabur tanpa sepengetahuan ayahnya dan pergi ke negeri Syam. Cerita pun berlanjut, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di negeri Syam, Salman pun bertemu dengan pendeta. Tapi bukan pendeta yang sama yang dia temui di Persia. Sampai kemudian Salman merasa kecewa. Karena pendeta yang dia temui di negeri Syam, uskup ini tidak sebaik sebagaimana pendeta yang dia temui di Persia. Atau tidak sejujur sebagaimana pendeta yang dia temui di Persia. Karena uskup ini disebutkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an, seorang pendeta yang suka mengumpulkan sedekah dari jamaahnya bukan untuk kepentingan umat, tapi hanya untuk kepentingan dan kekayaan dirinya sendiri. Pendeta ini pun singkat cerita meninggal dunia dan digantikan oleh uskup yang lain. Pada uskup yang kedua, Salman pun jatuh hati kepadanya karena uskup ini Salman kenal sebagai seorang yang zuhud, sangat cinta dengan akhirat, seorang yang alim, seorang ahli ibadah. Sehingga kemudian waktu silih berganti, Salman pun mengabdikan dirinya belajar tentang agama Nasrani kepada sang pendeta.
hingga kemudian pendeta ini meninggal. Terus begitu seterusnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, sahabat Al-Banna TV dimanapun Anda berada. Hingga kemudian 1, 2, 3, 4 sampai 5 pendeta Salman Al-Farisi terus berusaha untuk menggali agama yang benar, yang meyakinkan dan menenangkan hatinya. Hingga sampai pada kesimpulan, bertemulah beliau dengan satu pendeta di daerah Amuriyah, dan pendeta ini pun kemudian menjadi gurunya. Berkhidmatlah sahabat Salman Al-Farisi hingga hendak meninggal dunia. Sang pendeta pun berpesan kepada Salman Al-Farisi. Setelah sebelumnya Salman Al-Farisi mengatakan, kalau saya tidak lagi bisa berguru kepada Anda, wahai guruku, kemana saya harus mencari guru setelah Anda? Karena demikianlah perjalanan hidup Salman untuk mendapatkan hidayah. Sang pendeta hanya mengatakan, adapun aku tidak tahu kepada siapa aku harus tunjukkan dirimu untuk mengambil ilmu darinya. Tetapi ketahuilah wahai anakku, sebentar lagi akan dekat zamannya dengan diutusnya seorang laki-laki dari kalangan Arab, seorang nabi, seorang rasul yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi dan rasul itu akan diutus ke satu negeri yang diapit oleh 2 gunung besar atau 2 bukit besar yang dipenuhi dengan kebun-kebun kurma. Nabi ini adalah nabi akhir zaman yang memiliki tanda di pundaknya. Nabi ini tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Maka Salman Al-Farisi pun kemudian mengumpulkan harta untuk menjemput hidayah. Sampai kemudian sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pun berangkat bersama para kafilah dagang yang diyakini akan sampai ke negeri Arab, dengan memberikan sapi yang dia punya, dengan memberikan kambing yang dia punya sebagai imbalan agar kiranya sahabat Salman diajak oleh mereka para kafilah dagang ke negeri Arab. Naas memang karena harapan tidak seperti kenyataan, sahabat semua, Salman Al-Farisi yang sudah berbahagia ingin segera berjumpa dengan Nabi akhir zaman atau menunggu Nabi akhir zaman di tempat yang memang dikabarkan oleh gurunya sang pendeta. Ternyata di tengah perjalanan kafilah-kafilah dagang ini mengkhianati perjanjian sehingga Salman harus dijual kepada para Yahudi sebagai budak. Sampailah Salman dibeli oleh orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Salman pun tahu bahwa Madinah adalah tempat yang memang diberitakan oleh gurunya, sang uskup, sang pendeta. Sehingga biarpun beliau sebagai seorang budak, statusnya di kota Madinah, Salman Al-Farisi tetap bersabar, bekerja untuk tuannya, berganti dari satu tuan ke tuan yang lain. Allahu Akbar. Sahabat setia, coba lihat bagaimana perjuangan seorang sahabat Salman untuk menjemput hidayah. Bukan sesuatu yang mudah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Salman Al-Farisi meninggalkan kekayaannya, Salman Al-Farisi meninggalkan keluarganya, Salman Al-Farisi berkorban, rela menjadi budak untuk bersabar menunggu Rasul akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian berita itu datang. Di kota Madinah dihebohkan dengan berita seorang laki-laki yang baru saja datang dan menyebut dirinya sebagai seorang nabi. Salman Al-Farisi bukan main gembiranya, saudaraku, sehingga kemudian Salman Al-Farisi berusaha sekuat tenaga untuk bisa berjumpa dengan nabi akhir zaman ini. Tahukah kita apa yang dilakukan oleh sahabat Salman untuk menguji apakah betul laki-laki ini nabi dan rasul akhir zaman sebagaimana yang diberitakan oleh sang guru? Maka Salman Al-Farisi kemudian berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Salman? Hadza syai' indi uridu an atasaddaqa bihi wa qad ra'aitu annakum ahaqqun bihi. Wahai laki-laki yang mulia, saya punya sesuatu yang ingin saya sedekahkan untuk Anda. Karena saya memandang bahwa apa yang saya berikan ini Andalah yang paling layak untuk menerimanya.
Beliau ingin membuktikan bahwa kalaulah memang benar Rasulullah Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang dijanjikan itu tidak menerima sedekah, maka niscaya Nabi tidak akan menerima sedekah ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menerima sedekah yang diberikan oleh Salman, tapi kemudian Rasulullah bagikan harta sedekah ini dan makanan sedekah ini kepada para sahabatnya tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencicipi secuil pun. Dalam hati bergumamlah Salman, benar apa yang dikatakan oleh guruku dahulu. Maka keesokan waktu yang lain atau keesokan harinya, Salman Al-Farisi kembali datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengumpulkan makanan dan mengatakan, hadhihi hadiyati lakum. Wahai lelaki yang mulia, ini adalah makanan yang aku kumpulkan, kuberikan kepada Anda sebagai hadiah. Fa'akala minhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memakan hadiah yang diberikan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pun begitu bahagia, saudaraku. Puluhan tahun beliau menunggu datangnya waktu ini, berjumpa dengan lelaki yang mulia, bertemu dengan Nabi akhir zaman, bertemu dengan Khatimul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu lagi hal yang perlu dia yakinkan. Summa hawala Salman Al-Farisi an yara khataman nubuwah. Maka Salman Al-Farisi pun bergeser melihat arah pundak Nabi untuk melihat apakah betul laki-laki ini memiliki tanda kenabian di pundaknya, fi dhahrin Nabi, di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyata'akkad min nubuwatih, agar betul-betul Salman yakin percaya inilah Nabi akhir zaman itu. Fakashafa lahu an dhahrihi hatta ra'al alamah. Maka Nabi pun memahami ini Salman sedang mencari pengetahuan dan berita tentang kenabian. Maka Rasul pun kemudian menyingkap punggungnya agar terlihat tanda kenabian itu di mata Salman Al-Farisi. Allahu Akbar. Salman pun kemudian bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang patut disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah Salman Al-Farisi, sahabat yang mulia, yang ketika beliau ditanya, Salman, siapa bapakmu? Ya, nasabmu, dari mana asalmu? Maka Salman akan mengatakan, Ana Salman ibnu Islam. Saya adalah Salman, anak Islam. Dia tidak katakan siapa bapaknya, karena begitu bangganya Salman dengan agama Islam yang dia pegang. Dia pun kemudian istiqamah hingga akhir hayatnya. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tahukah kita nikmat apa yang paling besar yang Allah berikan kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya liman ahabbahu wa liman la yuhibbuh." Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia ini kepada siapa saja yang Allah cintai dan siapa saja yang Allah tidak cintai. Maka nikmat dunia bukan ukuran cinta Allah kepada hambanya. Walakinnallaha yu'tid dina illa liman ahabbahu. Akan tetapi Allah tidaklah memberi nikmat agama, nikmat din, kecuali kepada siapa saja hamba yang Allah cintai. Faman u'tiyad din faqad ahabba. Siapa yang diberikan nikmat agama ini, nikmat Islam, nikmat hidayah, maka sungguh dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mencintai Salman Al-Farisi dibandingkan Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allah lebih memilih Salman Al-Farisi daripada Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Biarpun mereka ini adalah orang-orang yang punya kedekatan nasab dan kekeluargaan dengan baginda Nabi, orang yang pertama kali membuka pintu surga. Hidayah bukanlah warisan. Hidayah adalah usaha, tidak ditunggu. Hidayah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama berbeda pendapat tentang usia Salman Al-Farisi, dari mulai sejak perjuangannya menjemput hidayah hingga kemudian beliau wafat sebelum masa Khalifah Utsman bin Affan atau di masa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sebagian ulama mengatakan
Salman Al-Farisi Allah wafatkan pada usia sekitar 250 tahun. Allahu Akbar. 250 tahun. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, juga Imam Ibnul Jauzi, juga ulama-ulama yang lain. Biarpun kita juga mengetahui adanya perbedaan di antara para ulama, seperti Imam Az-Zahabi yang mengatakan bahwa sebenarnya usia Salman bukanlah 200 tahun, tapi Allah wafatkan pada usia 90 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah cerita dan kisah Salman Al-Farisi dalam menjemput hidayah. Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kadang hidayah itu dekat dengan rumah kita, tapi langkah kaki berat untuk menjemputnya. Kadang hidayah itu dekat di sekitar kita, tapi hati ini seolah tidak terbuka untuk mendatanginya. Fa'tabiru ya ulil absar.